Shalom untuk teman-teman semua. Melalui video ini saya mau kembali menyapa teman-teman semua dengan membagikan pembelajaran firman. Dasar dari pembelajaran firman yang saya bagikan itu tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan menyampaikan bahan ini di dalam terang topik keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Baiklah teman-teman semua, kita langsung masuk ke dalam bahannya ya. Di awal ini saya mau memberitahukan, menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kenapa Injil harus diberitakan dengan berani ya, itu pertanyaannya. Jawabnya yang pertama tentu karena memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan ya teman-teman. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan tentu kita berdosa. Yang kedua, karena Injil itu sesudah kita baca Alkitab kita ya, sesudah kita tahu pesan Tuhan melalui firman Tuhan, Injil itu adalah kebutuhan semua orang. Injil adalah kebutuhan kita semua teman-teman. Dan Injil yang saya maksud yang adalah kebutuhan manusia semuanya adalah Injil yang ada di dalam kitab suci milik Tuhan, oke? Injil yang ada di dalam kitab suci milik Tuhan. Injil yang ada dalam kitab suci Tuhan itu adalah Injil tentang Mesias yang mati untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Teman-teman semuanya, kita perlu untuk memahami ini. Injil adalah kebutuhan semua manusia. Jika Injil tidak ada, tentulah kita manusia hidup tanpa harapan ya, without hope. Nah, mari kita sama-sama melihat pembelajaran apa saja yang bisa kita temukan mulai ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 8. Teman-teman bisa sambil membuka Alkitabnya ya, biar teman-teman bisa melihat kalau ada perbedaan terjemahan yang saya sampaikan dari apa yang ada dalam terjemahan LAI kita. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama teman-teman, ayat 1. Dikatakan di sana, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Teman-teman semuanya, ungkapan memang tahu dalam ayat yang pertama. Kamu sendiri pun memang tahu ya. Ungkapan memang tahu ini adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman, teman-teman. Pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, karena ini berdasarkan pengalaman, tentu artinya apa? Orang sudah melihatnya, orang sudah mengalaminya, orang sudah menyaksikannya. Seperti itu, sudah sama-sama tahu itu situasinya ya teman-teman. Sudah sama-sama tahu tentang ini. Lalu selanjutnya dikatakan, kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kata kedatangan di sini ini artinya entrance ya, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pintu masuk seperti itu. Tetapi selanjutnya dikatakan kata gegonen ya, ada kata gegonen di situ, yang mana kata gegonen itu diikuti dengan kata sia-sia. Gegonen teman-teman itu artinya has been. Kita sama-sama tahu kalau dipakai has been ini berarti sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi. Sehingga apa? Di sini Paulus mau katakan, kamu tahu bahwa entrance kami, pintu masuk kami kepadamu adalah kehadiran kami di sana. Kehadiran kami, teman-teman. Dan itu tidak sia-sia, kata Paulus. Ada yang menarik dalam tensis dari kata tidak sia-sia ini ya di sini. Tensis dari kata tidak sia-sia di sini maknanya seperti ini teman-teman. Dulu itu tidak sia-sia. Sekarang juga tidak sia-sia. Di masa depan juga tidak akan sia-sia. Seperti itu makna dari tensisnya. Sehingga kita bisa menemukan teman-teman, di sini ada harapan Paulus disampaikan kepada kita. Sebagaimana di masa sekarang dan juga sebagaimana di masa lalu,
kunjungan Paulus nanti juga akan membuahkan hasil. Itulah harapan yang disampaikan Paulus ada di dalam ayat yang pertama ini. Selanjutnya ayat yang kedua dikatakan di sana. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, teman-teman semua, melalui ini kita tahu Paulus dan rekannya, mereka datang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya kan? Mereka datang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi rupanya ada tantangan. Ada tantangan yang mereka hadapi ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Dan jemaat itu tahu, menyaksikan tentang tantangan itu. Seperti itu situasinya, teman-teman. Sekarang pertanyaannya kepada kita, kenapa Paulus dianiaya, ya? Kenapa Paulus dianiaya, teman-teman? Ini jawabnya. Dikatakan dalam ayat tadi, kami berbicara dengan sangat berani di dalam Tuhan kepada kamu tentang apa? Tentang Injil Tuhan di dalam banyak konflik. Itu yang disampaikan Paulus di sini. Apa yang mau Paulus sampaikan di sini, teman-teman? Betapa Paulus itu tunduk kepada Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang salah yang dilakukan Paulus. Paulus dan rekannya, mereka berbicara sebagaimana seharusnya. Paulus dan rekannya, mereka berperilaku sebagaimana seharusnya. Di sini Paulus mau memberitahukan kepada kita semuanya. Dia menyampaikan Injil dengan cara yang benar, teman-teman. Tanpa ada motif yang tersembunyi seperti itu. Tidak untuk menerima sesuatu apapun, ya, tetapi untuk memberitakan kepada jemaat itu tentang kebenaran Alkitab. Meskipun karena pekerjaan mereka itu, mereka menderita, mereka menghadapi tantangan. Nah, teman-teman semua, melalui kebenaran ini, melalui kebenaran ini kita diingatkan akan banyak pertentangan terhadap penyebaran Injil, ya. Akan banyak sekali pertentangan yang datang terhadap penyebaran Injil. Akan dibuat banyak konflik, teman-teman. Akan dibuat banyak konflik sehubungan dengan penyebaran Injil itu. Karenanya, teman-teman semua, karenanya meski akan banyak tantangan, meski akan banyak konflik, kita harus berani memberitakan kebenaran Injil. Itu topik kita, ya. Kita harus berani memberitakan kebenaran Injil. Ini yang ditekankan di bagian ayat kedua ini. Akan ada banyak konflik sehingga butuh banyak keberanian dari kita. Selanjutnya ayat yang ketiga, teman-teman. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Baik, teman-teman semuanya, di ayat 3 ini, ya, Paulus mau mengatakan seperti ini. Nasihat yang kami berikan itu bukan sesuatu yang salah, ya. Nasihat kami itu bukan sesuatu yang najis sehingga harus dihindari atau tidak murni sehingga harus diragukan kepercayaannya, seperti itu. Bukan dalam tipu daya. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Artinya apa, teman-teman? Artinya Paulus dan teman-temannya, rekan-rekannya datang tidak untuk membodoh-bodohi jemaat, ya. Paulus tidak datang untuk mengambil keuntungan dari jemaat itu. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 4, teman-teman. Ayat 4 dikatakan, tapi sama seperti kami telah didokumentasikan oleh Tuhan. Ini terjemahan yang saya pakai, ya teman-teman semua. Bisa dibandingkan dengan terjemahan yang ada di tangan kita. Ayat 4.
Tapi sama seperti kami telah didokumentasikan oleh Tuhan untuk dipercayakan Injil yang kami beritakan, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi Tuhan telah mendokumentasikan hati kami. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini kepada kita semua. Teman-teman, ketika Paulus katakan kami telah didokumentasikan oleh Tuhan, ini artinya Tuhan sudah mengkonfirmasi kami menjadi rasulnya. Itu artinya ya. Tuhan sudah mengkonfirmasi kepada kami adalah rasulnya. Dan karena kami adalah rasul Tuhan, kami rela, kami mau, kami berani menerima siksaan itu. Ya teman-teman ya, kami mau, kami rela menerima siksaan. Karena apa? Ada keberanian di sana. Keberanian seorang rasul Tuhan. Itu yang membuat mereka tidak berhenti untuk memberitakan kebenaran Injil ya teman-teman. Tidak berhenti untuk memberitakan kebenaran Injil. Sehingga di sini kita bisa melihat mereka tidak hanya berani untuk memberitakan kebenaran Injil, tetapi juga mereka berani untuk menerima siksaan. Mereka berani untuk menghadapi tantangan. Kita butuh keberanian yang seperti ini teman-teman. Kenapa keberanian itu ada? Karena kami telah didokumentasikan oleh Tuhan untuk dipercayakan Injil yang kami beritakan. Selanjutnya ayat yang kelima teman-teman semua. Ayat yang kelima di sana dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi ya. Baiklah teman-teman semua. Pada bagian ini Paulus mau mengatakan kepada kita, kami ada di sana bukan untuk menyenangkan kalian ya. Kami ada di sana bukan untuk menyanjung kalian, bukan untuk memanipulasi kalian. Dan kami tidak melayani di dalam keserakahan hati kami. Kami tidak pernah memakai agama sebagai dalil untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami tidak memakai agama untuk politik atau apapun itu. Kami tidak melakukan itu dan ini yang penting teman-teman, kami tidak melakukan itu dan Tuhan adalah saksinya. Tuhan menjadi saksi bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah kebenaran teman-teman semua. Ayat 6 dikatakan dalam ayat yang ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, teman-teman semua, dalam bagian ini kita bisa melihat Paulus mengatakan dia tidak mau untuk meninggikan dirinya ya. Dia tidak mau untuk meninggikan dirinya. Paulus tidak mau membuat dirinya merasa atau mengesankan di hadapan orang seperti itu ya. Paulus tidak berusaha untuk membuat dirinya mengesankan di hadapan orang. Paulus bukan mau mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri teman-teman. Dia tidak mau mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nah, tentang ini teman-teman semua, tentang ini. Mungkin ada orang yang ikut pelayanan, tapi untuk apa coba teman-teman? Ikut pelayanan dia, untuk apa? Untuk memecahkan masalahnya sendiri? Untuk mencapai tujuan keuangannya? Untuk membuat dirinya terkenal, untuk membuat dirinya dihormati oleh orang. Bagi orang-orang yang seperti ini ya, bagi orang-orang yang seperti ini, agama ya bisa mereka pakai untuk mendapatkan tujuan duniawi mereka. Bagi orang-orang yang seperti ini, podium khotbah bisa mereka pakai untuk mencapai keinginan mereka. Paulus tidak seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya katakan, Paulus tidak seperti itu.
Sehingga di sini kita bisa memahami ya, pekerjaan pelayanan Rasul Paulus itu bukan tentang dirinya sendiri ya. Dia melayani bukan tentang dirinya, bukan juga untuk dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa tunduknya Paulus kepada kehendak Tuhan. Teman-teman semua, Paulus tunduk kepada kehendak Tuhan karena dia sudah didokumentasikan sebagai rasul Tuhan. Oke. Paulus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia berani untuk melakukan segala keinginan Tuhan. Ayat yang ke-7 teman-teman semua. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Teman-teman, terjemahannya seperti ini ya, terjemahan seperti ini. Tetapi kami dibuat lemah lembut. Itu terjemahannya ya, teman-teman semua. Kami dibuat lemah lembut. Ini adalah ungkapan yang menjelaskan situasi, yang menekankan situasi yang diubah seperti itu ya, dibuat itu ya, diubah. Bagaimana kita mau memahami ini teman-teman? Kami dibuat lemah lembut ya. Tentu kita sama-sama memahami kalau di dalam daging ya, di dalam kedagingan secara alamiah kita manusia tidak lemah lembut. Benar enggak? Secara kedagingan kita tidak pernah lemah lembut. Kita secara kedagingan ya, kita cenderung ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ulangi, kita cenderung ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu, lemah lembut mungkin tidak pernah menjadi pilihan kita teman-teman. Dan di sini dikatakan itu adalah gambaran kondisi sebelum diubah ya. Sebelum diubah. Tetapi juga teman-teman, saya mau katakan kepada kita, kelemah lembutan ya, itu bukan sebuah kelemahan ya. Kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan. Kita perlu memahami kelemah lembutan itu bisa berarti ya, kelemah lembutan itu adalah berperilaku sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan bagi Tuhan menyatakan kehendaknya. Berperilaku sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan bagi Tuhan mencipta perubahan. Jadi teman-teman, di ayat ini dikatakan, tetapi menjadi lemah lembut di tengah-tengah kamu seperti seorang perawat perempuan yang menyayangi anak-anaknya sendiri. Di sini Paulus mau katakan kepada kita, mau menunjukkan kepada kita. Paulus mau katakan, aku datang untuk mengurusmu, seperti itu ya. Aku datang untuk mengurusmu, artinya apa? Aku datang untuk memberikan apa yang engkau butuhkan, seperti itu. Aku datang untuk memberikan apa yang engkau perlukan, untuk membentukmu, untuk membangunmu, seperti itu teman-teman ya. Membentukmu dan juga membangunmu, bukan dengan tujuan pribadiku, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi saya datang seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Teman-teman semua, kita sama-sama paham tentunya ya, secara normal. Seorang ibu yang merawat anaknya ya. Ibu itu tentu tidak menerima dari apa yang dia kerjakan, benar? Seorang ibu yang merawat anaknya, ibu itu tentu melakukan segala pekerjaannya karena apa? Kasihnya ya kan? Karena kasihnya kepada anak-anaknya. Motivasinya adalah demi kebaikan anak-anaknya. Apapun akan dia lakukan demi kebaikan anak-anaknya. Seorang ibu itu akan berani teman-teman. Berani mengatakan sesuatu. Berani melakukan sesuatu demi kebaikan anak-anaknya. Seperti itu juga Paulus ya. Seperti itu juga Paulus. Ayat 8. Ayat 8 katakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu,
tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, teman-teman semua, dalam ayat yang terakhir ini dikatakan Paulus sangat mengasihi orang-orang ini ya. Paulus sangat mengasihi jemaat ini. Dan tahukah kita teman-teman? Tahukah kita mengasihi itu adalah manifestasi dari Torah ya. Sekali lagi saya katakan sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Mengasihi itu adalah manifestasi dari Torah. Saya mau terangkan ini kepada kita ya. Torah itu adalah tentang kasih. Di dalam Torah diajarkan kepada kita bukan hanya supaya kita memiliki kasih itu ya, bukan hanya memiliki kasih, tetapi juga supaya kita menunjukkan kasih teman-teman. Miliki dan tunjukkan kasih itu dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi kita tahu bahwa Torah itu mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berjalan di dalam kasih. Sehingga Torah itu memberikan kepada kita teman-teman ministry perspektif ya. Cara pandang kita terhadap segala sesuatu dalam bingkai pekerjaan Tuhan. Supaya kita tidak salah memahami sesuatu ya teman-teman ya. Supaya kita tidak salah memahami sesuatu. Kita tidak salah memahami Sabat. Kita tidak salah memahami kebaikan Tuhan. Kita tidak salah memahami yang mana kehendak Tuhan dan yang mana bukan kehendak Tuhan. Ketika kita memahami Torah itu sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita. Nah, dalam ayat yang terakhir ini Paulus katakan demikian kami mengasihimu. Seperti itu ya. Kami mengasihimu, Torah tadi. Kami memiliki pemikiran yang baik untuk menyampaikan kepada kamu. Bukan hanya Injil Tuhan, ya keselamatan, rekonsiliasi, bukan hanya Injil Tuhan, tetapi juga menyampaikan kepada kamu hidup kami, kata Paulus. Ini sangat menarik ya teman-teman semua. Butuh keberanian di sini. Teman-teman semua, Paulus memahami di sini bahwa pelayanan yang sejati, perhatikan baik-baik, pelayanan yang sejati menuntut kesediaan untuk memberi diri sendiri kepada orang lain. Saya ulangi, pelayanan yang sejati menuntut kesediaan memberi diri sendiri kepada orang lain. Saya mau katakan ini kepada kita semua. Sangat mudah ya, sangat mudah hanya untuk duduk saja dan mengajar. Sangat mudah itu. Tetapi apa yang tidak mudah untuk kita lakukan adalah mengambil kebenaran dan mengaplikasikannya ke dalam hidup seseorang. Itu yang tidak mudah teman-teman. Sangat mudah untuk mengorbankan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Tetapi apa yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya ya, mau berkorban demi kebaikan orang lain. Sangat mudah untuk mengatakan kita harus berkorban demi kebaikan. Mudah sekali mengatakannya. Kita harus berkorban demi kebaikan. Tetapi apa yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang kurang percaya, ya, memberi. Itu yang tidak mudah dilakukan oleh orang yang tidak percaya, teman-teman. Memberi, berkorban, membantu. Bagi orang-orang yang tidak percaya, teman-teman, ya, bagi orang-orang yang tidak percaya, yang namanya memberi itu kerugian. Yang namanya berkorban itu kebodohan. Yang namanya membantu ya itu kerugian. Dan orang-orang yang seperti itu mereka tentu bukanlah murid-murid Kristus ya.
tidak didokumentasikan sebagai orang-orang yang ada di pihak Kristus. Murid Kristus tentu akan mampu memahami segala sesuatu dengan benar dan juga melakukan semua yang baik kepada sesamanya demi dan karena Kristus yang sudah memerintahkannya. Selanjutnya dalam ayat yang terakhir ini dikatakan Paulus ya. Paulus katakan, karenanya kamu telah menjadi bagi kami orang-orang yang terkasih. Teman-teman, berulang kali ya Paulus mengatakan, aku mengasihimu. Kami mengasihi jemaat ini. Saya mau tanya kepada kita teman-teman. Saya mau tanya, apa yang bisa dilakukan oleh kasih? Apa yang bisa dilakukan oleh kasih? Kalau Paulus yang jawab ya, Paulus akan katakan yang bisa dilakukan oleh kasih adalah aku ingin mengambil nyawaku dan menginvestasikannya kepada kalian demi kebaikan kalian. Itulah yang bisa dilakukan oleh kasih teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Paulus akan katakan, aku ingin mengambil nyawaku dan menginvestasikannya kepada kalian demi kebaikan kalian. Itu yang sebenarnya dimaksudkan Paulus di sini. Dan saya mau katakan kepada kita, apa yang dimaksudkan Paulus tadi, itu adalah Torah expression ya. Torah expression itu adalah Injil Kristus teman-teman. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita, Kristus datang untuk menegakkan Torah melalui apa? Karya kasih-Nya kepada kita. Sehingga teman-teman, inilah yang diajarkan oleh Torah itu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi manusia. Bagaimana caranya? Caranya ada. Sudah diajarkan, sudah ditunjukkan kepada kita di dalam Injil Kristus. Ya, Injil Kristus adalah kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama kita. Itulah teman-teman yang sangat penting untuk kita pelajari melalui bagian ini. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam video yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.